Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Terima kasih pelayan PW, sehingga kita diberkati. Siapa yang diberkati lewat pujian penyembahan, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bersyukur pada Tuhan, saya senang hari ini bisa datang bersama-sama. Sudah 2 tahun lebih katanya. Saya nggak pernah ke sini, ketemu berapa yang lama nggak ketemu, saudara. Tapi saya lihat banyak yang baru. Ya, diberkatilah kita semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya. Nah, saudara, kita Jumat merayakan Jumat Agung. Kita diberi firman Tuhan yang luar biasa. Mujizat pembalikan, saudara. Di atas kayu salib ada kuasa mujizat pembalikan. Salah satu penjahat, saudara, di atas kayu salib, menghujat Tuhan, saudara. Dia malah mengejek, tapi satunya beda. Dia percaya Yesus itu Tuhan yang tidak berbuat dosa, tapi menanggung dosa. Sampai dia berkata, Tuhan, ya ingat aku kalau engkau datang lagi sebagai Raja. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama aku masuk Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama aku masuk surga. Terjadi pembalikan. Harusnya hari itu akan masuk neraka. Tapi ternyata di atas kayu salib Yesus ada di situ membuat pembalikan. Jumat juga disampaikan firman. Pembalikan dari yang paling bawah diangkat sampai ke atas. Ya juga pembalikan masalah diubah, dibalik menjadi mahkota. Saudara, saya percaya ya, saudara diberkati firman itu. Hari ini kita lanjutkan pembalikan yang permanen, saudara. Artinya permanen terus, ya. Bukan pernah diangkat Tuhan, lalu jatuh lagi. Bukan pernah ikut Tuhan melayani, lalu undur lagi. Enggak permanen. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman. Ya, Tuhan ingin kita, saudara, ngalami pembalikan, ngalami kasih karunia. Terus, saudara, enggak undur lagi, enggak jatuh lagi, saudara. Bahkan makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Ya, saudara, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Kelihatannya perlu belajar lebih antusias gitu, saudara ya. Jakarta biasanya kan semangat-semangat, saudara. Coba tepuk tangan sekali lagi, saudara. Lah gitu. Saya akan bacakan dulu Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri yang mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ceritanya 2 orang ini termasuk murid Yesus, saudara. Tapi sedang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, saudara. Kalau saudara bisa petik pelajaran, mereka itu, saudara, mungkin merasa putus asa, ada pergumulan karena gurunya sudah menyerahkan diri, sudah mati, gitu, saudara. Jadi, kalau saudara bisa petik pelajaran, mulai undur, tinggalkan Yerusalem, gitu, saudara. Nah, tapi luar biasa, Tuhan Yesus bangkit, sudah bangkit. Tuhan tidak biarkan mereka hilang. Tuhan tidak biarkan mereka tinggalkan Yerusalem dan undur. Tuhan datang. Lalu dikatakan Tuhan berjalan bersama mereka. Kalau saudara baca terus kisahnya, di Alkitab saudara dapatkan akhirnya mereka disadarkan Tuhan dan akhirnya kembali lagi ke Yerusalem. Punya hati dalam kebangkitan, saudara. Kalau masih ada jemaat yang dulu aktif, sekarang nggak aktif lagi. Dulu terus, saudara, ibadahnya sungguh-sungguh. Sekarang karena COVID, karena apa? Ya sebab Tuhan mulai jauh, saudara. Ya kadang-kadang bisa karena ya situasi, ya mungkin online, saudara. Tapi saudara kalau terlalu lama online, biasanya rohaninya makin lemah. Rohnya makin lemah. Mau ibadah lagi sudah berat. Rasanya gitu, saudara. Tapi hari ini ada panggilan dari Tuhan. Yesus bangkit. Yesus datang. Yesus berbicara. Ayo kembali lagi. Saya dorong setiap saudara. COVID itu sudah selesai. Hari ini tadi saya baca tinggal 600-an apa. Penyakit yang lain juga
Mungkin lebih banyak dari itu, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus mengajak kita semua bangkit, semua mulai lagi, semua bergerak, saudara. Saatnya kita dipulihkan. Amin, saudara. Saatnya. Lalu ada lagi, bukan hanya sekedar 2 orang itu, bahkan 11 murid Yesus, karena Yudas sudah tidak ada, saudara. Juga sama, saudara. Mereka itu juga, belum sampai pulih. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus pesan pada wanita-wanita, suruh muridku ke Danau Galilea. Mereka Danau Galilea, saudara. Menunggu Yesus kembali pada pekerjaan yang lama. Nangkep ikan lagi. Hidup lamanya lagi, saudara. Tuhan Yesus datang, Tuhan sapa mereka. Saudara, waktu di pantai Tuhan sediakan makan. Tuhan yang lain makan. Mereka sangat tersentuh. Lalu setelah makan, Tuhan berkata pada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Betul, saudara ya. Simon berkata, mengasihi Tuhan. Lalu jawab Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku. Tapi ditanya lagi yang kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Dia tanya, guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetap saja Tuhan berkata, mengasihi, gembalakanlah kawanan dombaku. Ditanya lagi yang ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya Simon tuh sampai, guru, engkau tahu lah aku mengasihi. Tapi tetap 3 kali Yesus berkata, gembalakanlah kawanan dombaku. Artinya apa, saudara? Ini 11 murid yang sudah dipersiapkan. Nanti akan dipakai oleh Tuhan. Tapi mereka juga sedang goyah, saudara. Itu kalau tidak dibangkitkan, bisa juga mereka hilang. Panggilannya hilang. Kesempatannya hilang. Maka kalau saudara bisa perhatikan, Tuhan Yesus sedang bangkitkan. Melayani lagi. Melayani lagi. Kalau engkau sungguh mencintai Tuhan, ayo gembalakan kawanan domba. Kalau engkau dulu melayani, kau cinta Tuhan, ayo kembali. Ya, layani Tuhan. Ya, gembalakan domba-domba Tuhan. Maka saya akan berkata pada setiap saudara juga, kalau ada dulu melayani, sekarang sudah mulai tanda tanya. Dulu, saudara, Tuhan datang. Tuhan berkata, apakah kau mengasihi Tuhan? Kalau engkau bilang ngasih, Tuhan bilang, gembalakan kawan domba. Gembalakan kawan dombaku. Gembalakan kaum. Kembali mulai lagi. Saya percaya ada panggilan seperti itu. Saudara, keinginan Tuhan. Jangan sampai kita sudah pernah ikut Tuhan. Lalu akhirnya hilang. Kita sudah melayani Tuhan. Akhirnya hilang. Tuhan ingin sudah ikut Tuhan. Selamanya ikut Tuhan. Makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Sudah melayani. Selamanya melayani. Makin dipakai Tuhan. Makin dipakai Tuhan. Makin dipakai Tuhan. Itu kerinduan dari Tuhan. Saudara belajar seperti Rasul Paulus. Ya, dulu benci Kristen, tapi setelah dijamah Tuhan, ikut Tuhan melayani, dia mengalami banyak tantangan. Dia mengalami banyak aniaya. Banyak sekali, saudara. Sampai dia berkata, kalau aku hari mau menceritakan, terlalu banyak sekali. Tapi dia berkata, aku tidak pernah mau tawar hati. Apapun keadaannya, tetap melayani Tuhan. Dia berkata, penderitaan yang aku alami terlalu kecil kalau dibandingkan kemuliaan Tuhan yang sedang aku perjuangkan saat ini. Terlalu kecil. Maka dia berkata, terus saja. Dia tahu, dia selamanya maju. Maka dia bisa dipakai menjadi rasul yang paling berhasil. Dipakai oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, hari ini, kalau singkat cerita, kebangkitan Tuhan mengajak kita. Sekali maju, tetap maju. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Maka saudara akan terus dibawa oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan belajar 4 kunci mengalami mujizat pembalikan yang permanen. Supaya terus menerus, saudara. Ya, bukan pernah dulu, tapi terus menerus. Yang pertama, isi hidupmu dengan firman secara permanen. Supaya kita terus, ya iman kita terus ada. Bahkan iman kita terus bertumbuh. Saudara, harus diisi, saudara. Ya dengan firman secara permanen. Terus menerus diisi firman. Terus menerus diisi firman. Terus menerus diisi firman. Firman, ya Alkitab berkata adalah roti hidup untuk rohani kita. Kalau dibuat mudah, orang sana kan makannya roti. Firman itu adalah
makanan untuk roh kita. Supaya roh kita bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh adalah karena firman Tuhan. Jadi terus diisi firman. Dan diisi firman. Saya tertarik kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan saudara berjalan menurut jalan orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apalagi lingkungan yang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh. Termasuk jangan suka kumpul-kumpul dengan pencemooh. Saudara, jelek-jelekan orang dan macam-macam. Jangan mau, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan, saudara. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sukanya firman, dapat firman, direnungkan siang dan malam. Dikatakan itu luar biasa. Kalau itu dilakukan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, jadi itu air ditanam tepi. Saudara, jadi luar biasa sekali. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Siapa yang mau? Ya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Angkat tangan, saudara. Nah, di sini dikatakan jelas sekali. Sukanya firman. Apa yang menjadi kesukaan saudara? Di sini kan kesukaannya ada firman. Saudara. Orang ke gereja, ya ada yang suka, tapi belum tentu loh. Ada orang firmannya lama sekali. Ini kok lama banget ya. Kok lebih ini khotbah kok. Ya, ada belum tentu suka. Tapi kalau kita sukanya firman, kita akan dengarkan, tangkap sungguh-sungguh. Betul gak? Ini penting bagi saya. Ini petunjuk dari Tuhan. Dia akan perhatikan. Dia akan tangkap. Bahkan kadang dia akan catat. Dia akan dapat banyak karena memang suka. Setelah itu, renungkan. Seperti surah ibadah ya. Dengan firman, saudara suka. Aku akan dapat petunjuk Tuhan. Saya bersyukur sekali saudara. Firman Tuhan di gereja kita itu rema. Selalu saudara perhatikan. Tuhan tuntun kita itu luar biasa. Baik tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan, setiap wilayah itu firman. Rema bicara saudara. Ya tangkap saudara akan dapat karena memang suka diperhatikan. Tapi setelah pulang jangan hilang. Renungkan siang malam. Renungkan siang malam. Renungkan siang malam. Contoh yang tadi ya. Oh tadi di gereja firman Tuhan berkata. Jangan sampai pernah ikut Tuhan undur. Jangan sampai pernah melayani undur. Direnungkan. Kalau saudara mulai undur. Ayo Tuhan ingin saudara maju lagi. Kalau saudara melayani. Saudara merenungkan. Loh sekarang mulai ya enggak melayani. Atau kurang melayani. Itu diingatkan. Renungkan. Renungkan saudara. Lalu ini firman Tuhan. Penting loh firman Tuhan. Itu makanan loh. Supaya bisa bertumbuh. Harus dengar firman. Renungkan gitu saja. Lah waktu saudara merenungkan. Seringkali itu tiba-tiba Tuhan bicara. Saudara bisa dapat pewahyuan. Saudara bisa dapat rema tiba-tiba. Saudara bisa dapat pembuka nilai dari firman Tuhan itu. Itu membuat kita bertumbuh. Nah itu luar biasa. Itu seperti pohon ditanam di apa? Tepi aliran air. Akarnya akan menyerap air kehidupan. Akarnya menyerap air kehidupan. Maka pohon itu akan bertumbuh. Dan akhirnya akan berbuah. Kalau digambarkan seperti binatang pemamah biak. Kalau saudara lihat sapi makan. Nggak langsung semua ditaruh tempat penampungan. Lalu setelah dia duduk sendiri. Akan dikeluarkan. Dikunyah lagi. Diserap vitaminnya. Diserap sarinya. Diserap lagi. Di situ dia dapat makanan yang sesungguhnya. Sama. Renungkan. Siang dan malam. Renungkan. Siang dan malam. Beri tepuk tangan yang meriah. Jangan hanya sepintas saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan seperti ini. Saudara akan seperti pohon tadi. Dapat air kehidupan dari Tuhan. Dapat makanan dari Tuhan. Yang terus buat bertumbuh. Yang terus bertumbuh. Dan saudara akan mengalami kasih karunia. Apa yang dilakukan berhasil. Apa saja berbuat berhasil. Karena saudara dapat petunjuk Tuhan yang luar biasa. Betul?
Firman Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, bangun kehidupan doa yang kuat. Doa yang kuat. Tapi kalau tadi firman rema dari direnungkan tadi, dapat rema. Kalau sekarang doa yang kuat dan permanen. Sama, harus permanen. Seperti firman, gak bisa. Muat dapat banyak, gak makan lama, gak bisa. Tapi teratur. Doa juga sama. Kalau doa, saya senang belajar dengan Daniel. Daniel itu terkenal doanya, betul nggak? Karena orang berkata 3 kali sehari. Nah itu banyak orang hafal, saudara. Doanya. Daniel 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Dia lebih daripada pejabat tinggi. Dan para wakil raja. Jadi lebih dari semuanya, saudara. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ternyata dia bisa lebih dari pejabat lain. Karena punya roh yang luar biasa. Tangkap dulu saudara. Di sini saudara. Iya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Maka prestasinya naik. Prestasinya naik. Prestasinya naik. Sampai raja menempatkan dia ya di atas yang lain. Kenapa? Punya roh yang luar biasa. Kuat rohnya. Kokoh rohnya. Lah kenapa bisa seperti itu saudara? Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ya pergilah ia di rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari. Saudara. Nah sekarang mulai perhatikan. 3 kali itu sudah terkena. 3 kali sehari apa? Berlutut. Ya apalagi? Berdoa. Apalagi? Memuji Allahnya. Saudara. Jadi saudara. Yang dilakukan yang seringkali kita tahu. 3 kali sehari berdoa. Hanya berdoa saja. Seperti waktu kita ngomong berdoa. Itu mencakup apa? Penyembahan pujian. Tadi Daniel berlutut. Betul enggak? Itu menyembah. Penyembahan. Doa. Mungkin dia mulai ya menyampaikan sesuatu pada Tuhan. Atau permohonan. Lalu memuji Tuhan. Itu pujian. Nah, di ayat yang lain dia juga di situ banyak belajar firman pada jam-jam doanya, saudara. Kalau saya bisa ringkas, saudara, Daniel itu mempunyai ya jam doa yang sering disebut 3 kali itu hubungan pribadi yang dekat dan nyata dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Daniel itu punya hubungan pribadi yang nyata, yang dekat. Waktu dia mulai, waktunya pagi, dia masuk kamar doa, dia nyembah Tuhan. Dia tahu ini Tuhan. Udah. Dia sembah. Dia berlutut pada Tuhan. Betul enggak saudara? Enggak ada orang lain. Bukan disuruh siapa-siapa. Dia berlutut pada Tuhan. Lalu apa? Dia berdoa. Dia berbincang-bincang pada Tuhan. Lalu apa? Dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Nah, saudara belajar seperti itu saudara. Tuhan itu maha hadir. Banyak orang kadang-kadang enggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara. Saya perhatikan hadirat Tuhan itu penting sekali. Tapi banyak orang gak ngerti tentang hadirat Tuhan. Rasanya kering. Rohnya kering. Kalau di rumah doa. Ya rasanya yang gak tahu kok gak sampai-sampai gak seperti gereja. Di gereja kadang-kadang ini kok gak ada diri Tuhan. Kadang-kadang WL-nya bagus. Kadang-kadang gak bagus gitu. Kadang-kadang ada hadirat dan tidak. Sebetulnya selalu ada hadirat Tuhan. Sebetulnya dimanapun ada hadirat Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan ya. Di pabriknya ada enggak? Di rumah ada enggak? Di Rusia ada enggak? Ukraina ada. Semua ada. Jadi kalau saudara sedang doa atau ibadah, enggak usah dirasakan hadirat Tuhan. Ini ada Tuhan. Disadari, ini ada Tuhan. Memang Tuhan itu ada. Tuhan itu maha hadir. Pertama disadari. Lalu ditanggapi. Dia Tuhan yang layak disembah. Saudara tanggapi. Lalu ada suatu saudara ceritakan pada Tuhan. Dalam doa. Ya bisa permohonan dan macam-macam. Lalu saudara bisa memuji Tuhan. Dan banyak. Waktu saudara lakukan seperti itu. Tuhan itu suka. Alkitab berkata. Tuhan bertahta di atas pujian. Saat itulah Tuhan nyatakan hadiratnya. Baru mulai lebih terasa. Saya senang
ibadah. Tadi saya sudah dari sini sudah berapa ya? Keempat kali ya. Tuhan itu berkarya. Contoh tadi ya. Waktu saudara menyembah. Itu nyembah sungguh loh. Kadang-kadang orang nyanyi ya nyanyi lagu nyanyian. Lagu penyembahan enggak. Saya lihat orang-orang. Baik yang di atas. Baik yang di bawah banyak. Bahkan sampai di jamaah Tuhan. Sudah sampai nangis. Dan macam-macam ketemu Tuhan. Itu yang membawa pertumbuhan. Itu yang membawa pertumbuhan. Saya ajak saudara supaya lebih lagi. Belajarlah selalu ada dalam hadirat. Saya ulangi ya. Selalu ada dalam hadirat. Saya berusaha. Selalu ada dalam hadirat. Menyadari. Menanggapi. Baik itu jam doa. Baik itu jam kerja. Baik itu ada di mobil. Berusaha selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara selalu berusaha seperti itu. Saudara itu dimanapun bisa merasakan hadirat Tuhan. Apalagi kalau pelayan Tuhan. Begitu naik, hadirat Tuhan itu sudah terasa. Hadirat itu penting. Kalau firman, itu makanan. Tuhan. Kalau hadirat, itu seperti nafas. Atmosfer. Ikan gak bisa hidup tanpa di air. Roh kita gak bisa hidup tanpa hadirat roh. Betul. Kita itu manusia roh. Saudara. Tapi kalau saudara belajar seperti itu. Saudara akan bertumbuh dalam roh tadi. Hadirat itu akan nyata. Hanya dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkarya itu nyata. Karya Tuhan itu nyata. Tanpa hadirat Tuhan. Belajar apa yang sudah. Ya ada di gereja ini terus bilang. Itu akan buat saudara makin sering ada dalam hadirat. Makin sering ketemu Tuhan. Saudara akan mengalami beda. Seperti Daniel. Hubungan pribadi. Pergaulan yang nyata. Makin nyata. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Ya beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya bersyukur gereja kita ada banyak. Pondok Daud saudara itu cari. Seperti Daud saudara. Doa puasa. Itu juga wah. Penting sekali untuk membangun manusia roh kita. Dan yang lain-lain lah saudara ya. Sekarang yang ketiga saja. Hidup dalam kekudusan yang permanen. Saya ulangi. Hidup dalam apa? Kekudusan. Itu penting. Karena apa saudara? Setan itu berusaha terus jatuhkan anak Tuhan. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa. Setan itu berusaha jatuhkan saudara. Ya, dia itu pekerjaan begitu. Dia iri. Tuhan ciptakan kita manusia luar biasa. Apalagi jadi anaknya Tuhan. Kok enak sekali. Dia berusaha. Apalagi pelayan Tuhan. Dia berusaha jatuhkan. Apalagi para pemimpin hamba Tuhan. Itu akan berusaha dijatuhkan. Lah maka saudara. Jaga kekudusan. Jangan buka celah. Saudara. Jangan sampai main-main dengan dosa. Siapapun jangan main-main. Saya beri contoh Simpson. Dia orang itu nasir Allah. Pilihan Allah, nasir Allah. Dia diberi kekuatan yang luar biasa. Gak ada orang yang punya kekuatan dia. Zamannya gak ada. Dia orang yang paling hebat. Bahkan nasir Allah. Yang dipakai Tuhan paling luar biasa. Sayangnya dia juga jaga. Akhirnya jatuh. Hanya dibutakan. Hanya seperti binatang saja. Disuruh ngiling itu. Hancur. Hanya kenapa? Enggak jaga kekudusan. Orang yang paling kuat. Nasir Allah. Daud. Orang yang cinta Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan. Sama. Kalau enggak jaga. Jatuh. Siapapun sama. Baik orang enggak percaya Tuhan. Anak-anak Tuhan. Pelayan Tuhan. Hamba Tuhan sama saja. Enggak ada yang kebal. Jangan beri kesempatan. Saudara. Selama saudara tidak beri kesempatan, aman. Perlindungan Tuhan itu enggak bisa ditebus. Oleh si jahat enggak bisa ditebus. Oleh iblis enggak bisa ditebus. Tapi kalau kita membuat celah, ya kena. Dalam nama Tuhan Yesus saya ajak setiap saudara. Coba koreksi. Kalau ada dosa, itu celah. Saudara, buang. Selesaikan hari ini. Jangan beri kesempatan. Karena iblis itu akan berusaha nyerang. Apalagi zaman saudara lihat. Kadang-kadang di mana-mana kita bisa lihat. Anak-anak Tuhan
jatuh. Rumah tangganya sudah bagus, jatuh, rusak rumah tangganya. Oh, usahanya sudah maju diberkati, jatuh dalam dosa, rusak usahanya. Termasuk pelayanannya, wah sudah luar biasa. Saudara hati-hati, jatuh, rusak pelayanannya. Jadi saya ajak firman Tuhan supaya kita terus mujizat terus saudara, permanen. Enggak hanya pernah saja, enggak. Jaga kekudusan. Tapi juga kalau saudara dengar ada orang yang jatuh, saudara jangan ikut nyerang, jangan injak-injak. Doakan dia. Semua orang sedang diserang oleh roh jahat. Betul enggak saudara? Saling mendoakan. Satu yang lain itu bijaksana. Yang penting jaga kekudusan. Kalau sampai jatuh, belajar seperti Daud. Daud itu pernah jatuh lebih parah. Tapi hebatnya Daud mudah bertobat. Langsung bertobat. Begitu jatuh. Dia ditegur. Dia disadarkan. Langsung. Enggak pakai banyak alasan. Dia ngaku. Dia mendekatkan diri. Dia bersalah. Dia minta pengampunan. Dia janji perbaiki. Diperbaiki dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini sekali lagi. Saudara kalau ada, selesaikan. Jangan beri kesempatan iblis untuk menghancurkan. Supaya Tuhan bawa saudara naik, dan naik lagi. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, ketaatan dan kesetiaan yang permanen. Taat dan setia. Artinya, taat terus gitu loh saudara. Itu setia. Bukan dulu taat, sekarang gak taat lagi, bukan. Taat dan setia, saudara. Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau dulu ekor, Tuhan sekarang ingin ngangkat hidupmu jadi kepala, jadi pemimpin, bisa bawa banyak orang datang pada Tuhan dan diselamatkan. Dipakai Tuhan, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan. Artinya taat, saudara. Dengan setia, terus lakukan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan itu pasti benar. Firman Tuhan itu gak bisa salah. Sekalipun kadang-kadang kelihatannya gak masuk akal. Sekalipun kelihatannya gak mungkin. Tapi Tuhan itu gak bisa salah. Kelihatannya wah berat. Tapi sebetulnya Allah turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengasihi dia, pasti di belakangnya ada hal yang baik. Betul saudara? Ya, saya ajak saudara mulai belajar yang keempat, taat. Dan taatnya terus menerus setia. Saya juga ajak saudara koreksi. Saudara taat gak? Selama ini taat gak? Kalau saudara mau dibawa naik, saudara taat. Tuhan ingin bawa saudara mencapai rencana Tuhan. Firman itu petunjuk bagaimana saudara sukses. Bagaimana saudara mencapai rencana. Bagaimana saudara bisa maju. Itu firman itu petunjuk. Kalau tidak diikuti ya gak jadi. Gak bisa. Hanya kalau kita ikuti, taati, kita ngalami kebenaran firman, ngalami rencana Tuhan. Hari ini kalau ada tiba-tiba Tuhan bicara, aku gak taat dalam hati. Minta pengampunan, mengaku. Katakan Tuhan aku mau taat. Saudara perhatikan, begitu saudara taat, saudara akan lihat karya Tuhan. Anugerah Tuhan. Kasih karunia, beri tepuk tangan yang meriah. Apapun keadaannya. Ya sekali gak masuk akal, sekalipun sulit, tetap saja percaya. Tuhan itu benar. Tadi, Saul sudah dipilih, belakangan berubah. Gak taat. Akhirnya gak bisa dipakai. Jatuh. Betul? Tuhan cari, Tuhan temukan seorang bernama Daud. Diangkat, saudara lihat di dunia. Selalu tanya Tuhan. Begitu dapat dari Tuhan, taat. Tanya Tuhan, dapat dari Tuhan, taat. Tanya Tuhan, kalau ada masalah, dapat taat. Sempat jatuh, tapi cepat bertobat. Kembali taat pada Tuhan. Daud naik. Dan naik. Hari ini Tuhan ingin setiap saudara alami. Dibawa Tuhan. Makin naik.
makin naik, makin naik. Tepuk tangan yang meriah. Sekalipun gak masuk akal. Saya ingin beri contoh, saudara, yang kita alami dalam gereja kita sendiri, saudara. Ya, COVID ini, saudara, pandemi, ya kalau dipikir ya pasti secara ya manusia bawa kemunduran gak baik bagi gereja. Oh, kadang-kadang bisa buka ibadah, kadang-kadang gak bisa, betul gak? Mau ke gereja jadi sulit, saudara. Itu fakta, saudara. Tapi sebetulnya di balik itu, Tuhan juga punya rencana. Mau tidak mau gereja kita pakai online. Gereja kita juga pakai online. Kita kembangkan sungguh-sungguh. Dan saya kaget ternyata di balik itu memang yang onset sempat berkurang, saudara. Tapi saya lihat hari ini mulai pulih semua. Sudah mulai pulih semua. Di mana-mana, setiap kota. Tapi itu waktu kurang. Tapi yang online, wah, kita kaget, kita kagum. Kita ya, wah, justru saudara, Injil masuk di tempat-tempat yang anti masuk. Di Roma-Roma yang anti masuk, saudara. Di luar pulau, di luar negeri, di bangsa-bangsa masuk semua. Saya tadi pagi minta laporan, ya catatan kita di Solo. Ini yang hanya luar pulau saja. Luar pulau itu ada 66 tempat. Jumlahnya kita punya jemaat 1.336. Jemaat itu yang sudah daftar loh. Jadi anggota sungguhan. Bukan viewer. Bukan hanya yang lihat. Ini jemaat. Dulu gak ada. 1.300 lebih itu dulu gak ada. Tapi karena COVID. Karena dipersulit oleh ini. Justru ada 1.300 lebih. Yang lebih luar biasa lagi yang luar negeri. Sekarang kita punya jemaat di 27 negara. Dulu gak ada. Saudara. Jemaatnya 608. Itu dulu gak ada. Tapi karena dengan keadaan seperti justru jadi ada. Benar. Kita punya 32 kelompok sel di berbagai negara. Sudah ada. Bahkan saya lihat Tuhan berkata luar biasa. Saya mau saksikan satu orang yang bagi saya aja terkagum-kagum. Ya, kita pelayanan kita ada satu jemaat di Jepang. Jadi ceritanya Juni dia ngikuti ibadah online di jamaah Tuhan. Akhirnya terima Yesus. Juni itu tahun 2021. Wah, di jamaah Tuhan terima Yesus. Begitu terima Yesus di jamaah menyala-nyala, saudara. Seperti perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Berkobar-kobar. Lalu terus saudara, cari orang ketemu. Diinjili, diajak. Terima Yesus. Diinjili, diajak ikut Tuhan. Diinjili, diajak. Langsung setelah dia sendiri terima. Maka waktu dia baptis bersamaan dengan orang-orang yang diinjili dia. Yang ikut baptisnya bersamaan, saudara. Lalu dia terus, saudara. Terus berjuang. Sampai dia sudah punya 2 kelompok sel. Baru Juni yang lalu, saudara. Terima Yesus. Lagi yang buat saya kaget itu gini, saudara. Januari lapor dengan saya, Pak, saya sewa tempat perkantoran gitu, saudara. Perkantoran. Untuk buka usaha baru. Jadi sengaja buka. Kenapa? Supaya aku punya tempat kalau Sabtu Minggu buat ibadah. Jadi sengaja sewa tempat, bayar sendiri, saudara. Kalau Sabtu Minggu ibadah. Jadi kalau misalnya dia ibadah di situ. Saya kaget. Saya juga percaya Tuhan ya kaget. Mungkin gitu. Ini loh, jarang toh. Ayo, orang baru berapa bulan itu. Tapi Tuhan itu hebat. Saya percaya Tuhan lihat dia. Seperti Tuhan temukan Daud. Ini bibit unggul. Saudara tahu enggak? Bulan Maret. Tiba-tiba saudara. Ada orang konglomerat di sana. Beli hotel besar. Pinggir danau gitu saudara. Lalu bisa telepon dia. Ini bos besar loh. Telepon dia. Kamu mau enggak ngurusin, ngelola hotel saya? Jadi tiba-tiba disuruh ngelola hotel saudara. Luar biasa sekali saudara. Dia begitu dengar dia tahu. Oh, Tuhan yang berikan. Karena sebelumnya dia dengar firman Tuhan online seperti ini. Waktu saya sedang sampaikan. Tuhan berkata pada Abraham. Keluar dari kemahmu. Lihat bintang di langit. Seperti itu keturunanmu. Waktu kata-kata keluar dari kemah. Keluar dari kemah. Itu menyala. Bicara terus dalam hati. Keluar dari kemah. Keluar dari kemah. Keluar dari kemah. Dia tanya Tuhan, apa ini keluar dari kemah?
Waktu doa puasa 21 hari, dia ikut doa. Tanya, apa ini? Keluar dari kemah. Maka waktu ada orang telepon tawarin, oh ini. Karena dia itu kerjanya di Osaka, ini tawarin di kota yang lain. Tadi saya kok lupa cari. Tapi di kota yang, berarti kan keluar dari kemah. Betul nggak? Tiba-tiba bisa ditawar, ngelola hutan. Tapi dia jawab gini, saya sudah terlanjur di Osaka buat pelayanan gereja. Boleh enggak? Kalau aku tak terima, tapi setiap minggu aku ke Osaka melayani. Ini bagus, saudara. Ini caranya jauh sekali. Saudara tahu jawaban bosnya apa? Kira-kira apa jawaban bosnya? Bosnya itu bisa ngomong, sudah nggak usah repot-repot. Ini hotel. Salah satu dipakai aja untuk ibadah gereja. Ini Tuhan. Saatnya Tuhan itu sedang berkarya dahsyat luar biasa. Kalau Tuhan temukan satu orang yang dia lihat bisa dipercaya oleh Tuhan. Sejak awal bulan saya Pak Jo dapetin terus. Tahun 2022 Tuhan ingin melakukan yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ya, tepuk tangannya meriah. Yesaya 60 akan digenapi lebih lagi. Benar saudara? Lalu saudara, dalam bulan-bulan ini Tuhan mulai bicara. Bicara apa? Bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Saudara dengar? Bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan ingatkan. Tanpa Roh Kudus gereja itu nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus anak-anak Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Murid-murid Yesus dimuridkan oleh Yesus sendiri aja tanpa dipenuhi Roh Kudus, dilawat, gak bisa apa-apa. Hidupnya lemah, hidupnya kalah. Ini Tuhan akan adakan tuain raya. Dibutuhkan orang yang bisa dipakai Tuhan menuai besar-besaran. Hanya satu. Api Roh Kudus yang menyala. Maka arahnya seperti itu yang membuat kita tiba-tiba gerakan. Doa puasa 21 hari. Lapar dan usahakan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dijawab. Itu salah satunya. Tapi Tuhan nyuruh bangun pusat kegerakan. Jadi saya mulai tangkap dengan iman. Kita mulai doakan. Itu menjadi doa kita. Kita mulai perjuangkan. Gambaran sedikit saja. Jadi membangun sekolah kegerakan Roh Kudus. Agak beda dengan sekolah-sekolah Alkitab yang lain. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan atau ijazah. Itu penting. Tapi bukan sekedar itu. Tapi mencetak orang-orang yang sungguh-sungguh penuh Roh Kudus. Bisa dipakai Roh Kudus. Bisa bergerak luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Bukan sekedar pandai otaknya. Bukan sekedar ijazahnya. Tapi orang-orang seperti itu. Karenanya itu yang bisa melahirkan gereja. Karena orang yang seperti itu. Yang bisa bawa Injil sampai ujung. Jadi ada kelas-kelasnya. Ada tempat-tempat tinggalnya, mesnya, tapi goalnya ke situ. Lalu juga bangun apa? Bukit doa. Saudara, kenapa? Doa. Seperti bukit doa. Ya ada di Ungaran, ada di Korea. Untuk apa? Orang cari Tuhan. Lapar dan haus. Oh seperti kita doa puasa. Orang bisa doa puasa di sana berhari-hari. Orang bisa doa puasa di sana berminggu-minggu. Pokoknya untuk cari Tuhan. Sebab sungguh-sungguh karya Tuhan itu nyata. Ya, di Korea sudah dulu saya banyak belajar kebangunan rohani di sana. Salah satu penyebabnya roh doanya itu luar biasa. Waktu dulu roh doa itu tempatnya Yonggi-cho. Ya saudara, tiap hari itu ribuan di doa puasanya. Kalau Sabtu Minggu itu bisa puluhan ribu, 20 ribu, kadang-kadang 30 di bukit doa menyala. Sekarang mulai kurang karena yang doa juga kurang. Api. Lapar dan haus itu penting sekali. Jadi nanti juga ada museum kegerakan Roh Kudus. Kita akan mengumpulkan semua tokoh-tokoh Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, tokoh-tokoh sejarah gereja yang dipakai Tuhan bergerak. Oh, kegerakan Roh Kudus luar biasa. Kita akan cari siapa, lakukan apa, bagaimana mereka bisa melakukannya. Lalu itu akan diajarkan untuk setiap siswanya dibangun seperti orang-orang itu. Saya percaya banyak hal, saudara. Ya,
nanti ada juga ya banyaklah nuansa Holy Land. Nanti ada ya tempat baptisan Sungai Yordan, pernikahan, perjamuan kawin di Kana dan macam-macam. Singkat cerita, tempat untuk mencetak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh bisa dipakai Tuhan untuk menjawab akhir zaman. Yesus berkata, Tuhan banyak, sudah disediakan, yang kurang penuainya. Saya percaya akan jadi jawaban. Dan itu akan jadi berkat turun-menurun. Terus ada kegerakan, ada gerak. Dan saya kaget saudara, begitu tangkap, sampaikan, semua mulai nanggapi. Kita mulai doa. Tiba-tiba ada satu lagi jemaat kita di Wonogiri juga luar biasa. Gereja kita di Wonogiri ya akan bangun satu bangunan. Tiba-tiba orang itu datang sering ngomong, Pak, aku yang ambil alih ya, aku yang biayai ya. Dibiayai sendiri saudara. Untuk bangunan yang akan dibangun saudara. Sekarang sudah hampir selesai. Lalu ini akan ada gerakan lagi. Gerakan Roh Kudus. Ketemu saya dia ngomong apa? Pak, aku minta ya. Untuk panti asuhan, bagianku ya. Aku ya, nanti ya. Yang nangani, yang biaya. Kenapa? Dia bilang, kasihan loh. Anak-anak yatim piatu. Jadi aku kok terbeban. Digerakkan Tuhan. Supaya anak yatim piatu ada ya. Waktu dia berkata anak yatim piatu. Tiba-tiba Tuhan bicara. Justru seperti ini. Kalau sejak dari kecil. Digembleng, diajari. Nanti akan tumbuh. Jadi pasukan Roh Kudus yang luar biasa. Ada lagi yang, Pak, aku rindu sungguh-sungguh ada. Oh, tempat doa seperti itu. Aku ambil bagian tempat doa. Dan banyak. Saya ajak saudaranya bisa lihat. Ini Tuhan besar sedang terjadi. Saya tambah satu saja. Yang sungguh-sungguh heran. Sebelum pandemi, saudara tahu nggak? Kita di Solo dulu itu ya untuk youth-nya nggak terlalu kuat. Kalau ibadah itu sekitar 300 sebelum pandemi. Tidak tahu kenapa. Begitu pandemi, saudara. Lalu mereka minta ibadah. Tahu enggak? Karena pandemi dari 300 sekarang 1.200. Orang dari mana juga nggak ngerti. Betul, saudara. Kalau Pak Jokakar atau Pak Sauduli 2.000. Itu dari mana kita nggak ngerti. Hanya satu kita ngerti. Angin Roh Kudus berembus. Tuhan kirim anak-anak muda. Dibangkitkan. Anak-anak muda dibangkitkan. Ini saatnya. Tuhan cari orang yang bisa dipakai. Kalau saudara Tuhan temukan, saudara akan dipakai. Terima Tuhan besar. Orang-orang berbenah darah. Kalau saudara juga berani dipakai jadi bendaharanya Tuhan. Kelimpahan, kekayaan. Itu akan datang luar biasa. Kalau Tuhan lihat hatinya bisa dipercaya. Saya tidak berpanjang tapi saya ingin berkata satu saja. Tuhan sedang cari orang. Karena akhir zaman. Tuhan akan hujan awan. Hujan air. Dicurah bersama. Akhir zaman Tuhan paling besar. Besar-besaran. Saya bersyukur kalau Tuhan panggil bangun seperti ini. Sajak kita bergandengan tangan. Doakan bersama. Sajak kita bergandengan tangan. Perjuangkan bersama. Sajak kita semua bergandengan tangan. Dan saudara lihat. Tuhan lakukan hal yang tidak pernah terbayangkan. Semua begitu berdiri. Ayo doa saudara. Saya ingin mendoakan. Supaya setiap saudara tangkap. Supaya firman ini sungguh-sungguh jadi pembukaan ilahi. Supaya firman ini sungguh-sungguh jadi pewahyuan. Supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh saudara jadi rema. Supaya Tuhan bukakan saudara. Supaya Tuhan temukan saudara. Seperti Tuhan temukan Daud. Waktu Saul gak bisa dipakai. Seperti Tuhan temukan seseorang. Dan Tuhan akan pakai luar biasa. Angkat tangan saudara. Mulai berdoa. Berdoa masing-masing pada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan kami yang nyata. Tuhan kuasa-Mu nyata. Tuhan kasih setiamu nyata. Tuhan tuntunan-Mu nyata. Engkau berkarya nyata. Tuhan Tuhan Engkau berkarya nyata. Jalan gereja-Mu ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan kami mau terus mengalami Tuhan
mujizat pembalikan yang terus konsisten, yang terus permanen Tuhan. Sekali maju, tetap maju. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani. Ora lapa sakara, lapa sakara, lapa sakara. Kira lapa sakara, kira lapa sakara. Yang terus diisi dengan firman. Yang terus diisi dengan doa, hadirat Roh Kudus, hubungan yang nyata dipakai Roh Kudus. Yang tolak dosa. Ora lapa sakara, lapa sakara. Yang jatuh bertobat. Ora lapa yang terus taat dan setia. Taat dengar firman Tuhan hari ini. Terima firman, lakukan firman, taati firman. Ora lapa sakara, lapa sakara. Tuhan, Engkau yang berkarya di tengah-tengah umat-Mu. Pakai gereja-Mu Tuhan. Yang lapar dan haus dengan Engkau. Pakai anak-anak-Mu Tuhan. Pakai setiap jemaat, setiap pelayan yang saat ini menanggapinya. Tuhan, Engkau melihat hatinya. Ampuni bagi yang salah Tuhan, yang minta pengampunan. Menteraikan Tuhan setiap keputusan-keputusan untuk menanggapi Tuhan. Setiap keputusan-keputusan untuk sahut taat dan setia. Allah pasangkan apa yang ada, yang dikatakan Roh Kudus dalam hatimu. Buka hatimu saudara. Saya rasakan Roh Kudus sedang bicara melalui hatimu, melalui pikiranmu. Sudah tahu Tuhan bicara, Tuhan tahu bicara. Saya rasakan Tuhan sedang bicara. Roh Allah sedang berbicara. Tanggapi perkataan Tuhan. Tanggapi keinginan Tuhan. Tanggapi saudara. Ora pasakara lapas. Bangkitkan umatmu. Yang kuat. Bangkitkan laskarmu Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Penuai zaman. Bangkitkan Tuhan. Anak-anak yang penuh Roh Kudus. Yang bergerak dengan pengurapan Roh Kudus. Yang dipakai Roh Kudus. Menuai besar-besaran. Menuai besar-besaran. Menuai besar-besaran. Kau bangkitkan laskarmu. Kau bangkit malammu. Ibadah dengan Tuhan. Pengurapan Tuhan. Kira lapas sakara, lapas sakara. Ora lapas sakara, lapas sakara. Ora lapas sakara. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan. Terima pengurapan. Terima pengurapan. Terima pengurapan. Terima surah, terima. Amin. Tidak terima. Saya rasakan pengurapan Tuhan. Sedang diberikan. Terima Tuhan. Terima rema. Terima panggilan Tuhan. Terima pengurapan. Ora lapas sakara. Terima panggilan yang baru. Terima saudara. Terima saudara. Ora lapas sakara. Tuhan. Pegang setiap orang yang mau bergerak, yang diserahkan hidupnya untuk Engkau. Tangan Tuhan, urapi Tuhan, pakai Tuhan, tunjukkan Tuhan karyamu yang luar biasa. Ora lapas sakara lapas. Kira lapas sakara lapas. Kira lapas. Ada pengurapan yang lebih kuat saudara. Saya rasakan pengurapan yang lebih sedang turun. Terima. Kira lapas sakara lapas. Terima. Roh Kudus. Rawat setiap kami. Jangan ada yang terlewatkan. Terima. Ora lapas sakara lapas. Terima. Tuhan sedang bergerak saudara. Saya rasakan kuat sekali. Roh Kudus sedang bergerak. Ada panggilan yang kuat. Pada hari ini, jika kau mendengar suara Tuhan, jangan ada yang keraskan hatimu. Bukalah pintu hatimu. Tuhan akan masuk. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan pakai saudara. Ora lapas sakara lapas. Kira lapas sakara. Ora lapas. Terjadi kebangkitan. Terjadi kebangunan Tuhan. Terjadi kegerakan yang besar. Dari tempat ini. Kegerakan yang besar. Sampai bangsa-bangsa. Sampai cukup. Ora lapas sakara.
Yang paling kecil dipakai Tuhan besar-besaran. Yang paling lemah diberi kuasa yang luar biasa. Orala pasakarala, kirala pasakarala, orala pasakara, orala pasakara. Terima. Engkau dahsyat. Kami kagum Engkau. Engkau Allah kami yang hidup, yang nyata. Tuhan pakai gerejamu. Tuhan pakai setiap kami. Anak-anak umat-Mu, hamba-Mu. Beri hati yang kudus. Beri hati yang tulus. Beri hati yang berkenan. Beri hati yang berani percaya. Beri Tuhan iman yang daripada Tuhan. Beri ketaatan. Dan Engkau yang berkarya. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara. Engkau yang menuntun setiap kami. Engkau yang lakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah doakan. Dan Tuhan yang berkarya. Amin.